3, 2, 1. Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tempat kunjungan saya berikutnya, yaitu Candi Sumbrawan. Konon permaisuri Kendedes berikut dayang-dayangnya setelah mandi di Tirta Watu Gede, kemudian melanjutkannya di Sumbrawan. Candi Sumbrawan terletak di Dusun Sumbrawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini berbentuk stupa berukuran besar sehingga banyak pula yang menyebutkan sebagai stupa Sumbrawan. Candi Sumbrawan tergolong istimewa karena candi berbentuk stupa sangat jarang ditemui di Jawa Timur. Candi Sumbrawan pertama kali ditemukan pada tahun 1904 oleh masyarakat setempat. Pada 1935, Dinas Purbakala Hindia Belanda mulai melakukan pengkajian dan 2 tahun kemudian pemugaran yang dipimpin oleh Van Romot dimulai. Bangunan candi terdiri dari atas 3 bagian, yakni batur, kaki, dan tubuh candi. Sementara bagian puncak stupa sudah runtuh. Kaki stupa terdiri dari 2 tingkat yang sama-sama berdenah segi 4 dengan pelipit-pelipit pada bagian atas dan bawahnya. Candi Sumbrawan tidak dihiasi relief ataupun menyertakan ukiran angka tahun pembuatannya. Karena itu tidak diketahui siapa pendiri Candi Sumbrawan dan kapan bangunan ini didirikan. Selain itu, candi ini tidak memiliki tangga naik ataupun ruang yang biasa digunakan untuk menyimpan arca. Gaya bangunan seperti itu menimbulkan dugaan bahwa Candi Sumbrawan termasuk candi Buddha yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Menurut para ahli, Candi Sumbrawan didirikan sekitar abad ke-14 atau di masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Keberadaannya dikaitkan dengan daerah bernama Kasurangganan yang pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk pada 1359 ketika pergi ke Singhasari. Sewaktu ia mengadakan perjalanan keliling. Dari bentuk-bentuk yang tertulis pada bagian batur dan dagoba atau stupanya, dapat diperkirakan bahwa bangunan Candi Sumbrawan didirikan sekitar abad 14 sampai 15 Masehi, yaitu periode Majapahit. Bentuk stupa pada Candi Sumbrawan ini menunjukkan latar belakang keagamaan yang bersifat Buddhisme. Candi Sumbrawan sendiri adalah salah satu candi di Jawa Timur yang menggambarkan sejarah kerajaan-kerajaan terdahulu dan candi dengan latar belakang agama Buddha. Pengaruh agama Buddha bagi masyarakat sekitar adalah dengan adanya candi ini, para pengunjung atau masyarakat sekitar ada yang bertujuan non-ritual keagamaan dan ada juga ritual keagamaan. Dalam hal ini, para pengunjung yang melakukan ritual keagamaan maka dibagi menjadi 3 kelompok, diantaranya kelompok yang menjadikan stupa sebagai tempat ibadah, ada kelompok yang mempercayai mitos bahwa telaga di sekitar candi itu memiliki banyak khasiat dan manfaatnya, dan yang terakhir adalah kelompok yang memiliki hubungan spiritual dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Pada dahulu kala tradisi masyarakat Jawa ini melemah dan setelah berabad-abad tradisi tersebut muncul kembali sebagai tradisi pemujaan terhadap gunung dan roh nenek moyang. Dengan kembalinya tradisi ini, muncullah tempat-tempat pemujaan yang ada di sekitar lereng pegunungan pada saat itu. Candi Sumbrawan sebagai tempat non-ritual dapat dijadikan masyarakat sekitar sebagai sarana untuk tempat wisata, berdagang, berkemah, fotografi, penelitian, dan lain-lain.
Masyarakat sekitar juga menggunakan telaga air di kawasan candi ini sebagai sumber air bersih untuk keberlangsungan hidup terhadap masyarakat sekitarnya. Seperti air digunakan untuk mandi, mencuci, dan untuk masak. Masyarakat sekitarnya pun tidak lupa melakukan selamatan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah sumber mata air tersebut. Hal ini dilakukan pada bulan Suro. Sumberawan sebagai tempat ritual, masyarakat yang mempercayai dari sejarah Candi Sumberawan ini, mereka meyakinkan untuk datang dan beribadah, mandi, dan meminum air dari telaga air. Maka dalam hal ini masyarakat sekitar melakukan ritual dengan menggunakan stupa Sumberawan. Dalam hal ini, para penganut Buddha mereka menggunakan stupa Sumberawan sebagai ruang ibadah dan juga menggunakan telaga air sebagai ruang ritual bagi mereka. Maka dapat kita simpulkan bahwa Indonesia kaya akan budaya dan kelestarian alamnya. Candi Sumberawan ini sangat unik karena lokasinya yang berada di dataran tinggi dekat dengan kaki Gunung Arjuna. Suasana yang tenang dan pemandangan alam yang indah membuat tempat ini lebih istimewa. Salah satu karakteristik yang menarik dari Candi Sumberawan adalah keberadaan sumber mata air di dekatnya, yang mungkin menjadi alasan mengapa candi ini diberi nama Sumberawan. Air dari mata air ini dianggap keramat oleh masyarakat setempat dan sering digunakan dalam berbagai upacara keagamaan dan ritual. Struktur candi ini terbuat dari batu andesit dan mencangkup beberapa elemen arsitektural khas candi Buddha, termasuk stupa dan patung Buddha. Sayangnya karena kerusakan dan perusakan sepanjang waktu, sejumlah elemen asli candi telah hilang dan rusak. Namun, itu tidak mengurangi pentingnya situs ini sebagai bagian dari warisan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Selama berabad-abad, Candi Sumberawan mengalami berbagai tahap restorasi dan renovasi. Upaya pelestarian ini penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati dan belajar dari situs sejarah. Meskipun belum sepopuler candi besar seperti Borobudur atau Candi Prambanan, Candi Sumberawan menarik perhatian para ahli sejarah, termasuk arkeolog dan wisatawan yang ingin memahami lebih dalam tentang peradaban dan kebudayaan kuno di Indonesia. Hingga saat ini, Candi Sumberawan tetap menjadi tujuan wisata sejarah dan keagamaan. Pengunjung sering merasakan sensasi mistis dan spiritual saat berkunjung ke sini. Nah, sementara itu video yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye.